Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang baik ya, selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap doa yang baik, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami bersyukur atas semua berkat-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Hari ini kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Adik-adik pasti sudah tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang sekarang menjadi rasul dan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu, ia juga singgah untuk mengunjungi murid Yesus yang ada di daerah Lida. Di Lida ini didapatinya seorang yang bernama Eneas, yang selama 8 tahun terbaring karena lumpuh. Kemudian dengan kuasa Tuhan, Petrus menyembuhkan Eneas itu. Ia bisa bangun dan beraktivitas seperti biasa. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi percaya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di Yope ada seorang murid Tuhan yang setia bernama Dorcas. Ia juga disebut Tabita. Ia sangat baik dan murah hati. Ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah kepada sesamanya yang ada di Yope. Tetapi sekarang Dorcas terbaring lemah di tempat tidurnya karena sakit. Kemudian ia mati. Setelah mayatnya dimandikan, ia dibaringkan di kamar atas rumahnya. Banyak orang meratapinya dan menangisi kematian Dorcas. Adik-adik, sekarang Petrus ada di Lida. Lida sangat dekat dengan Yope, tempat tinggal Dorcas. Ketika mereka tahu bahwa Petrus ada di Lida, mereka mengutus 2 orang untuk menemui Petrus untuk memintanya datang ke Yope dengan segera. Petrus segera berkemas dan berangkat ke Yope bersama-sama dengan 2 utusan itu. Ketika ia sampai di Yope, mereka membawanya ke ruang atas tempat Dorcas dibaringkan. Mereka menangis sambil menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas semasa ia masih hidup. Setelah Petrus mendengar semuanya itu, ia menyuruh mereka semua keluar. Kemudian Petrus berlutut dan mulai berdoa kepada Allah. Dan kemudian Petrus kembali melihat ke arah Dorcas sambil berkata, "Dorcas, bangkitlah." Lalu Dorcas membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian Petrus membantu Dorcas berdiri dan memanggil semua orang yang ada di situ, termasuk janda-janda yang tadi menangisi Dorcas. Petrus menunjukkan bahwa dia hidup. Dorcas baik-baik saja. Hal itu membuat semua orang sangat bersukacita. Kabar tentang kebangkitan Dorcas tersiar dengan cepat di daerah itu, dan karena itu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Petrus sekarang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan kuasa Allah, Petrus menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Apakah adik-adik tahu bagaimana keadaan orang yang sedang lumpuh? Ya, benar adik-adik. Orang lumpuh adalah orang yang tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya dengan normal atau hilangnya kemampuan ototnya untuk bekerja. Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh itu dengan kuasa Allah yang ajaib, sehingga Eneas bisa berdiri, berjalan, dan bergerak dengan normal. Kabar gembiranya karena peristiwa sembuhnya Eneas dari kelumpuhannya itu membuat orang-orang yang ada di Lida menjadi percaya
percaya kepada Tuhan dan menjadi murid Kristus, maka bertambah-tambahlah jumlah orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya Eneas yang merasakan sukacita, tetapi Petrus juga merasakan sukacita di dalam hatinya karena bertambahnya murid-murid Yesus yang ada di Lida. Sekarang kita beralih ke kisah yang lain di dalam perikop ini, yaitu tentang Dorcas atau Tabita yang sakit, kemudian meninggal dunia. Tetapi banyak orang yang berduka cita karena kepergian Dorcas. Tahukah adik-adik mengapa banyak orang sangat berduka cita karena Dorcas? Ya adik-adik, Dorcas adalah orang yang baik, yang selalu membantu orang lain. Dorcas sangat murah hati. Ia senang bersedekah dan menolong janda-janda yang ada di daerahnya. Dorcas adalah penjahit yang sederhana, yang berdampak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya lewat pekerjaannya. Ia memuliakan Allah. Adik-adik, kita telah mendengar dua kisah dari firman Tuhan hari ini, yaitu kisah Eneas yang lumpuh dan Dorcas yang telah dibangkitkan dari kematiannya. Peristiwa yang dialami oleh keduanya sama-sama membawa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan. Dengan kata lain, Dorcas dan Eneas telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan kita juga belajar dari kehidupan Dorcas, yaitu semasa ia masih hidup. Ia senang membantu sesama. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sudahkah kita mau berbagi dengan sesama? Menolong dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mama, papa, kakak, adik, om dan tante, serta teman-teman kita, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun adik-adik. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, yaitu dari Eneas dan Dorcas, dan jadilah berkat untuk sesama. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami juga murah hati sama seperti Dorcas. Dan lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk sesama. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.